Oke, halo teman-teman. Kembali lagi bersama gue Ubay, seorang guru swasta yang mencoba menjadi konten kreator yang memfokuskan dirinya di bagian storyteller. Oke, teman-teman, hari ini adalah tanggal 14 dan gue take video ini di jam 6:15 dan gue punya waktu 15 menit sebelum gue berangkat ke pekerjaan gue, tempat pekerjaan gue, karena dari tempat gue tinggal gue ke pekerjaan gue itu cukup memakan banyak waktu. Dan hari ini adalah tanggal 14, berarti itu adalah hari ke-14 gua mulai journaling. Dan sedikit cerita tentang journaling adalah, kalau kita sudah memulai journaling, kita akan sangat memperhatikan hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Itu sih yang gua rasain. So kayak semalam, ya tadi malam barusan, gua bisa terbangun sampai 4 kali dengan perasaan ketika bangun itu gue takut telat untuk bangun pagi. Nah, sampai 4 kali itu di, kalau nggak salah gue di jam pertama itu di jam 2, kemudian di jam setengah 3, 2:30, 30 menit setelah itu gue lihat jam, gue terbangun, gue tengok jam, gue pikir gue udah jam 6. Kemudian gue bangun lagi di jam setengah 4, 3:30, dan yang terakhir bangun keempat kalinya itu di jam 4. Nah, masih ada sisa waktu 1 jam untuk menuju sholat, menuju azan subuh. Gua memasang alarm ya sampai di jam 5. Syukurnya gua bangun, tapi ya sulit bagi gua untuk bergerak untuk sholat ke masjid. Itulah gua bilang kenapa masjid itu memang dekat, tetapi terkadang yang dekat itu terasa sangat sulit untuk dijelajahi. Tapi kalau tempat kerja, ya, sesuatu yang jauh, bahkan kita sanggup tempuh, kita tidak sanggup menempuhnya dengan jalan kaki, tapi kita sanggup. Itulah yang paling gua sayangkan dalam kehidupan gua sih, ya. Padahal Ramadan sebentar lagi kan gitu. Nah, kembali ke topik pembicaraan tadi tentang journaling. Kenapa gua bilang seperti itu? Kita sangat bisa memperhatikan hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kita ingin menuliskannya dalam jurnal tersebut. Karena memang teman-teman, itu yang gua rasakan setelah gua mulai journaling selama 2 minggu kurang lebih. Ya meskipun ada 1 hari yang waktu itu gua bolong nggak melakukan journaling, ya. Bahkan di hari ini, ya, kayak hal yang gue bilang tadi, gua bangun 4 kali dalam satu malam itu, gue ingin menuliskannya gitu. Dan setelah gua menuliskannya, gua juga ingin mencari solusinya ataupun mencari kenapa gua bisa seperti itu. Kenapa gua bisa bangun sampai 4 kali dalam satu malam. Kemudian selain mencari kenapanya, gua juga ingin mencari solusinya. Ternyata, ya, itu yang gua rasakan. Dan di antara hal lain yang ingin gue bicarakan di video ini adalah bahwa sebentar teman-teman, gue mikir dulu, ya. Tadi gue teringat ini, hal ini yang ingin gue bicarakan, tapi gue lupa. Oke, gini aja, ya. Seperti yang gue katakan tadi, setelah gue mulai journaling, gue selalu teringat akan hal-hal kecil yang ataupun hal-hal detail yang kejadian itu berulang, dan ingin gue tuliskan di dalam jurnal tersebut. Dan bukan hanya menuliskannya saja, gue juga ingin untuk mencari tahu kenapanya, dan tentunya mencari solusi bagaimana caranya agar hal tersebut tidak terulang. Nah, ternyata teman-teman, setelah gue mulai journaling juga,
gua rasa gua ini lebih produktif. Ya meskipun ada di hari-hari tertentu yang mungkin gua nggak produktif, tetapi dalam satu minggu itu mungkin 6 hari bahkan 5 hari gua udah mengusahakan yang terbaik untuk diri gua sendiri. Dan setelah mulai journaling juga gua lebih paham sama diri gua sendiri, teman-teman. Karena kemarin di tanggal 13-nya gue kepikiran untuk memulai kembali mengejar cita-cita yang ingin gue impikan dari kecil. Ya, kalau ditanya kalau ditanya cita-cita pasti ya kita semua punya cita-cita kan gitu. Nah, gue pernah berpikir kalau misalnya gue mengejar cita-cita gue di usia yang mungkin bagi standar orang Indonesia tuh udah masuk, wah ini udah, kalau di dunia kerja ya teman-teman, di Indonesia ini udah tua nih ya, umur gue sekarang udah mau 26, tapi gue baru memutuskan untuk mengejar kembali cita-cita gue, yaitu ya sebagai orang yang bisa kerja dari manapun, as a content creator ataupun as a influencer ya. Pokoknya gue bisa kerja dari manapun, dari kantor ataupun dari cafe ataupun dari anywhere ya, dimana gue berada gue bisa kerja. Itu yang gue usahakan dan gue ingin gue kejar. Ya semoga hal itu bisa terrealisasikan ya. Memang mungkin gue nggak bisa menafikan bahwa mengejar cita-cita kembali di usia yang sudah bagi standar Indonesia itu sudah tidak muda lagi. Tapi gue takut kalau gue nggak memulai untuk mengejarnya sekarang, justru gue memulainya untuk mengejarnya di usia 30 nanti, itu bakal lebih telat, itu bakal lebih sulit. Nah, mumpung sekarang gue baru umur 25 jalan ke 26 ya, seenggaknya gue memutuskan hal-hal baik di usia seperti ini. Memang gue rasa juga gue udah telat, tapi kalau gue mulai di usia 30 nanti, gue rasa itu bakal lebih telat. Dan ini memulai di usia 25 itu justru gue punya waktu yang lebih panjang 5 tahun ke depan untuk mengejar hal tersebut. Dan mungkin segini dulu video yang bisa gue take pada storytelling bagian ke-6 ini. Seperti biasa ini editan yang gak gimana-gimana banget, bahkan gak diedit sama sekali. Gua Ubay, stay kreatif.